90% keuntungannya tuh buat dia. Kita cuma ngambil royalti 10% aja. Itu kita. Jadi semuanya buat Gerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Di sini udah jam 5 lebih ya, setengah 6 ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan di yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, jaga stamina. Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya ingin karena banyak sebelum ngoceh ya saya ucapkan terima kasih buat subscriber Sinar Channel 99. Semoga channel ini selalu berkembang, selalu semoga edukasi yang ada di channel ini semoga bermanfaat buat semua pioner ya. Bagi yang tidak suka dengan channel ini silahkan skip aja. Terus buat teman-teman, jika menonton video itu usahakan sampai beres, sampai tuntas ya, biar tidak gagal paham, oke? Nah, salam buat pioner sendiri, pesan jadilah pionir yang cerdas, jadilah pionir yang mandiri ya, jaga akun, jaga perasaan diri. Oke, kita langsung ke ini ya. Saya mau telepon Bapak ya. Tadi sebenarnya saya takut ya mau telepon Bapak karena takut mengganggu, karena kan mungkin dia lagi sibuk dengan ibu gitu kan, pengurusan ibu kan ibu. Mudah-mudahan ya ibu dapat ya dari pemilihan ini, mudah-mudahan ibu mendapatkan, ibu dapat ya, mudah-mudahan ibu menang gitu kan. Kita dukung semua perjuangan Bapak ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita telepon, bukan kita telepon ya. Tadi sebenarnya udah itu, tapi belum sempat pembukaan dulu gitu kan. Pas saya ngechat sama Bapak, langsung Bapaknya telepon. Jadi ya udah saya rekam langsung. Jadi belum pembukaan. Oke, kita langsung ke video percakapan antara saya sama Pak Nopi. Oke, cidawat. Aduh, Pak Nopinya telepon ya guys. Bentar ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Sore, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kumaha kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, lagi di Subang ya Pak? Gimana? Enggak, masih di Jakarta nih, masih ada urusan nanti. Oh gitu. Sampai nanti malam atau besok pagi. Gimana? Enggak, itu perihal saya mau bertanya karena kan nunggu. Ini telepon juga takut gitu kan, takut Bapaknya kan lagi sibuk ngurusin ibu gitu, makanya kan besok pemilu gitu. Enggak apa-apa nih, masih ini bisa kah ini? Nah, silakan deh, apa yang mau ditanya. Udah direkam belum? Udah, ini saya rekam karena banyak banget pertanyaan tentang Indofinetmat gitu kan. Terus kan kemarin ada teman mempertanyakan tentang ini ya. saya tulis takut lupa Pak. Nah, silakan. Ada berapa pertanyaan? Ya banyak sih, tapi kan takut Bapak waktunya lo kesita nanti. Iya, nggak apa-apa, yang bisa kita optimalkan aja pertanyaan ini, bisa dirangkum juga kan. Ada berapa pertanyaan bisa dirangkum jadi satu. Betul. Ini ya pertanyaan pertama, ini ada teman mempertanyakan katanya emang benar pertengahan bulan Maret itu Indofinetmat itu akan ready di Surabaya gitu kan. Nggak tahu hotelnya apa, cuma mungkin mereka dengar seperti itu, jadi mereka itu langsung bertanya saya juga kan nggak tahu. Karena apa kan, karena ada informasi kan dari Bapak biasanya langsung ke saya kan, teh gini kan gitu. Nah itu satu, aplikasi. Kedua, terus masalah gerai itu pembayarannya gimana, maksudnya contoh lah saya sendiri buka gerai Indofinetmat, itu kalkulasinya per bulan pembayaran ke Bapaknya apa gimana gitu Pak. Itu dulu deh Pak. Ya begini, dua pertanyaan ya, bahwa kita nanti memang ada rencana kita launching di Surabaya, karena memang kan salah satu, jadi bukannya grand launching ya, baru soft launching dulu di Surabaya.
Karena kan kita sudah resmi, PT-nya sudah ada, semua betul. sudah lengkap. Iya. Perizinan di Indonesia, kita juga proses masuk hackathon juga sudah hampir lengkap, ya kan? Hampir lengkap tuh artinya ada beberapa yang harus kita selesaikan. Seperti mainnet, makanya kita masih testnet di Indopinetmart. Nah, testnet itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Memang juga nggak perlu banyak-banyak kayak yang sudah karena testnet itu cukup untuk mengetahui SDK kita tuh ini nggak, payment gateway-nya tersambung nggak, itu udah selesai semua. Kan tinggal ada beberapa proses lagi dan kita terus berkoordinasi dengan core team apa saja yang harus kita persiapkan, kemudian core teamnya juga nanti memberikan petunjuk-petunjuk. Nah, mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat. Nah, jadi kita target bulan Maret kita sudah bisa soft launching ya di Surabaya. Rencana dengan teman-teman begitu, itu benar. Cuma tanggalnya belum bisa kita pastikan kapan karena kita masih lihat semua perkembangan yang ada. Tuh. Terus yang kedua, pertanyaannya apa tadi Teh? Mana tadi? Lupa sih. Masalah itu gerai pembayaran gerai itu apa 1 bulan sekali kita bayar itu, ke Bapak apa jadi gimana? Kita sistemnya tuh nanti kita kerjasama dengan berbagai pihak yang kita usahakan nanti setiap gerai itu bisa kerjasama. Kita akan kerjasama dengan pengusaha yang kita harapkan dari orang-orang Pinetwork juga yang nanti akan punya tempat, kita akan buka gerai di tempat dia. 90% keuntungannya tuh buat dia, kita cuma ngambil royalty 10% aja, itu kita. Jadi semuanya buat gerai. Nah, cuma memang kan gerai ini kan ada, begitu buka itu kan ada peralatan dan alat-alat yang di dalamnya, seperti contoh ya, kasa itu ada sistem monitoring, ada sistem semua sistem-sistem, ada perangkatnya hardware, software, sama sistem itu kita bebankan kepada si pemilik gerai, itu 50 juta nilainya. Jauh lebih murah daripada Indomaret, Alfamart yang kita nggak ada apa-apa lah. Mereka 500 sampai 1,5 miliar. Kita cuma 50 juta. Nah, cuma kewajibannya nanti kita juga kerjasama dengan UMKM di seluruh Indonesia. Jadi barang-barang UMKM itu akan masuk ke gerai-gerai, itu akan mencapai 60% sampai 70% di dalam gerai-gerai yang ada di situ. Sisanya baru barang pabrikan. Nah, kita nggak minta bagi hasil kayak Indomaret gitu, kayak ini. Kita cuma ngambil royalty kita aja 10%, nggak lebih dari itu. Karena memang kita tujuannya bukan untuk untuk nyari keuntungan, karena kita kan tujuannya supaya ekosistem ekologi bisa berjalan, betul. pasar pun di offline-nya. Itu tujuan kita. Karena nanti ada vendor-vendor juga kan yang nanti gabung, seperti kan Sinar Collection sendiri kan akan gabung dengan kita, kan bisa masukin barang-barangnya ke gerai atau outlet kita yang ada di tempat terdekat. Gitu kira-kira. Terus itu terkait nilai, kita mengikuti Bapak mengikuti harga GCV apa gimana Pak? Soalnya ini masih banyak banget yang simpang siur di luaran sana gitu. Oke, jadi saya jawab tentang GCV itu berdasarkan koordinasi dengan core team. GCV adalah nilai awal. Jadi udah nggak usah dibantah lah untuk mau yang lain-lain, itu semua GCV. Dan itu, jadi ada itu nilai yang gini katanya belum jelas apa, semua GCV itu nilai awal. Karena transaksi kita itu tidak boleh lebih dari 1 koin. Jadi 1 koin itu sudah termasuk gas fee-nya. Jadi 0,9 itu mungkin itu, karena gas fee-nya kan 0,01 ya. Gitu. Jadi jadi nggak ada itu di luar GCV itu. Semua yang bilang yang anti GCV itu mabuk, mereka itu nggak jelas itu. Yang jelas GCV yang selama ini juga kami perjuangkan ya, baik pribadi maupun lewat Indopinetmart. Jadi udah lama sekali kita memperjuangkan GCV itu dari Desember 2021 sampai dengan sekarang. Udah jelas itu GCV sudah ini, termasuk kepergian kami ke Cina juga itu
dalam rangka untuk mempersatukan harga nilai di P 314159 dan Kortim memang sudah juga dalam beberapa kali sudah memberikan penjelasan secara implisit bahwa sebenarnya nilainya masih bisa lebih tinggi, cuma kan kesepakatan sementara ini antar pioner yang mayoritas itu 99% di luar daripada Kanada, Amerika, dan Eropa yang 600.000 maupun 1 juta, nilai yang paling tertinggi adalah 314159. Jadi karena 99% waktu festival itu kemarin. Jadi gak usah disangsikan kalau mengenai nilai yang gak ngikutin GCV, kelindas ya. Biasanya itu tukang-tukang serok koin aja itu. Jadi nggak jelas mereka itu. Dan kita aplikasi dengan PT yang resmi. Karena sedikit sekali aplikasi Indonesia yang punya PT resmi ya, gitu. Betul. Dan testnet di kita tidak dipungut bayaran apapun. Jadi itu harus tahu, kita nggak main receh-receh lah. Gitu. Itu soft launchingnya Indopinetmat di Surabaya itu apa sih? Akan diadakan barter kecil-kecilan apa gimana Pak? Maksudnya dari produk UMKM sendiri gitu akan diadakan barter nggak di sana? Iya, paling gunanya soft launching itu untuk supaya memperkenalkan Indopinetmat. Kedua juga itu untuk dapat melakukan transaksi yang tercatat di blockchain sehingga memperkuat nilai itu. Nah, jadi memang nilai itu kan adalah kesepakatan pioner dan itu diatur di buku putih lewat Stellar Consensus Protocol. Jadi nilainya itu antar pioner. Kalau harga baru antar penjual atau vendor dengan itu tawar menawar, silakan. Tapi kalau nilai nggak bisa ditawar, itu bukan urusannya pedagang atau itu. Lo mau ikut boleh, nggak apa-apa, silakan pergi. Kan gitu. Betul. Itu kan itu pertanyaan yang tadi itu ya, karena banyak sekali yang mempertanyakan ini, japri-japri ke saya pribadi gitu kan Pak ya, yang lewat kontak kita ya. Jadi mereka kan tahunya ngelihat dari video kita waktu bikin vlog di sini, waktu di Hong Kong, Mbak Sinar itu deket sama Pak Novi, pasti dia tahu katanya gitu kan. Nah sedangkan saya jarang sekarang di obrolan juga gak nyimak gitu kan, maksudnya saya lagi fokus dengan Sinar Collection sendiri gitu kan, seperti itu Pak. Jadi ya udahlah, nanti kalau ada waktu kata saya gitu kan, nanti mudah-mudahan Bapak bisa telepon saya bisa mempertanyakan apa yang kalian mau tahu gitu, seperti itu. Terus itu Pak, masalah aplikasi soft launchingnya di Surabaya itu Indopinetmat itu aplikasinya di P-Browser apa aplikasi di Play Store? Dalam waktu dekat kita akan, sekarang kan aplikasi kita di APK Google sudah ada, tapi kita akan masuk ke Play Store juga, karena kan ini Indopinetmat ini dirancang menjadi salah satu e-commerce yang akan jadi e-commerce besar lah, mudah-mudahan akan mendunia, karena itu yang juga diharapkan Kortim, bahwa Indopinetmat jangan cuma ngurusin Indonesia saja, tapi juga ngurusin di dunia. Tapi kan kita harus bertahap, kita juga ngukur diri kan, karena ngurusin yang kecil-kecil saja di Indonesia itu kan ada sekitar 1,8 juta yang aktif dan sampai 2,4 juta. Kan begitu open minded ini kan 2,4 juta ini akan ikut lagi kan, biasanya mereka tuh udah tahu di jalan ikut lagi. Nah bayangkan kalau untuk kebutuhan harian saja dengan 1 tahun itu bisa 250 miliar perputaran, makanya ikut dengan Indopinetmat itu nggak rugi kalau cuman karena kita cuma minta biaya untuk itu doang sih, untuk software, hardware sama sistem itu dirancang kan sehingga terhubung ya, jadi melayani yang offline, melayani yang online juga sekaligus begitu. Karena kita masih terikat pada regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 di mana Indonesia tetap berdaulat secara moneter dengan menggunakan rupiah, dan itu juga di seluruh dunia begitu regulasinya. Jadi kita tetap pakai itu, makanya soft launching tadi
di yang rencana yang kita akan rencanakan Surabaya tanggal belum kita pastikan, karena itu kita harus rapat dulu nanti di antara direksi, baru bisa kita tentukan gitu Teh. Sayang sekali ya pas launching Indopinetmat saya belum ada di Indo, ini gimana? Iya nggak apa-apa, tapi yang penting kan bahwa itu kan baru sebelum nanti kan grand launchingnya kan sudah ada di Indo nanti. Nah di situ nanti akan kelihatan barang-barang, dan kita di situ juga memberi kesempatan untuk kerjasama dengan UMKM kerjasama dengan Indopinetmat. Jadi nanti kalau ketika kita buka nanti gerai atau outlet itu, UMKM punya kewajiban untuk masukin barang di setiap outlet kita atau gerai kita gitu. Ya insya Allah sih Pak, kalau dari Sinar Collection sendiri ya produk itu semuanya sudah tersedia ya Pak, dari barang terkecil sampai terbesar ya, tinggal kita nunggu dari maksudnya untuk sekarang ya, sekarang pun udah jalan gitu kan ya, bagi ada orang yang butuh ya kita bantu gitu Pak. Jadi bukan berarti kita meremehkan dengan harga GCP, bukan gitu kan, tapi kan orang berpikir gini, daripada bukan harga nilai GCP. Iya maksudnya nilai bukan tidak menghargai nilai itu gitu kan, tapi kan banyak orang yang saya juga nggak minta mereka untuk bertransaksi di saya gitu kan, gitu karena mereka mungkin butuh satu kepepet kebutuhan ya, kebanyakan sih yang transaksi di saya juga ya cuma beras gitu Pak, kebanyakan ya butuh beras gitu kan. Berarti kan udah ketahuan sekarang berarti pion-pion itu yang dibutuhkan itu kan produk yang kecil gitu. Kita sampai besar, cuman kan kita ini kan harus lakukan dengan cara yang benar. Jadi nggak sok-sokan ini mobil ini gitu. Iya betul Pak. Kebutuhan kecil aja 250 miliar per tahun. Bagaimana mau cerita mobil, emas, rumah dan sebagainya, berapa triliun dia punya duit untuk ini kan, untuk memulai, nggak masuk di akal. Iya. Jadi tapi Teh, ada pertanyaan lagi nggak? Sampai di sini saya berhenti dulu, nanti saya hubungi lagi ya. Oke siap Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya ya. Besok berapa menit lagi? Enggak, kalau sekarang sayanya mau itu dulu Pak, mau kerja dulu, majikan mungkin sebentar lagi pulang, mungkin besok lagi ya Pak ya. Oke. Oh siap. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke siap. Ya wassalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari Bapak ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang kemarin meluncur ke saya. Saya juga di sini tidak mau menjawab langsung karena itu bukan ranah saya. Saya juga hanya sebagai bisa dibilang ya, tadi Bapak bilang kan Sinar Collection akan menggabung dengan Indopinetmat. Karena apa? Karena kan pengen mendirikan gerai Indopinetmat itu di samping toko Sinar Collection sendiri ya. Jadi bukan berarti ya kita intinya kerjasama lah gitu, bukan ya emang Sinar Collection punya nama sendiri, tapi intinya kerjasama sama Indopinetmat. Mungkin itu ya penjelasan dari Bapak, pertanyaan-pertanyaan kemarin seputar nilai, seputar pembukaan launchingnya aplikasi di Surabaya itu kan ya udah dijawab semua sama Bapak tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa mengerti ya. Jika ada pertanyaan apalagi tentang Indopinetmat, silahkan masuk ke grupnya aja ya di sana, karena saya bukan tidak mau jawab karena itu bukan ranah saya untuk menjelaskannya ya. Oke, mudah-mudahan sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini silahkan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas pioner.